Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan di sini kami ingin mempresentasikan tugas jaringan komputer. Materinya tentang domain name system atau bisa disebut DNS. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Salman Al-Farizi MKOM selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok yang akan mempresentasikan DNS. Dengan saya sendiri atas nama Wahyu Setiawan, NPM 2019 43579 155. Saya Gilang Agensi NPM 2019 4357 9158. Pertama, pengertian DNS. Domain Name System atau yang sering disingkat DNS adalah sebuah sistem berfungsi untuk menerjemahkan alat IP ke nama domain atau sebaliknya. Dari nama domain ke alamat IP, jadi host komputer mengirimkan queries berupa nama komputer dan domain server yang kemudian dipetakan ke dalam alamat IP oleh DNS. Fungsi dari DNS itu tersebut yang pertama adalah melakukan identifikasi alamat IP komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua, sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. Yang ketiga, melakukan pendataan server email. 4. Mentranskripsikan nama domain menjadi IP address. Penjelasan bergambar. 1. DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan, dan maka proses selesai. Yang kedua, DNS resolver melakukan pencarian pada data cahce yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam cahce, lalu hasilnya diberikan dan selesai. Yang ketiga, DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, server DNS. Server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cahce-nya. Yang kelima, apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database atau zones yang telah dimiliki oleh server. 6. Apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cahce, lalu hasilnya diberikan ke klien melalui web browser. Cara kerja DNS. Perlu diketahui bahwa pengolah DNS terdiri dari 3 komponen. Di antaranya DNS resolver. Klien yang merupakan komputer user, pihak yang membuat permintaan DNS dari suatu program aplikasi. Lalu recursive DNS server. Ini merupakan pihak yang melakukan pencarian dengan melalui DNS berdasarkan permintaan resolver. Setelah itu memberikan jawaban pada resolver tersebut. Yang ketiga itu ada authoritative DNS server. Ini merupakan pihak yang memberikan respons setelah recursive itu untuk melakukan suatu pencarian. Respon tersebut bisa atau dapat berupa sebuah jawaban atau juga deklarasi ke DNS server lainnya. Selanjutnya, struktur DNS. Struktur DNS dibagi menjadi 5. Yang pertama, root level domain. Yang pertama ini merupakan puncak hierarki yang diekspresikan dengan berdasarkan periode mempunyai ciri khas
Penambahan titik di belakang domain misalnya seperti .co.id tanpa titik di belakang .id merupakan root level domain. Yang kedua, top level domain. Ini ialah suatu kata yang posisinya itu berada paling kanan dari sebuah domain, atau juga apabila dibaca berada paling belakang. Misalnya ialah seperti untuk pendidikan.co.id, maka top level domainnya ini ialah .co.id. Tanpa level domain tersebut bisa atau dapat berisi second level domain serta juga host. Secara umum, top level domain tersebut dibagi menjadi dua, yakni GLTD, Genetic Top Level Domain, yang merupakan TLD yang memiliki sifat general, misalnya .co, .com untuk tujuan komersial, .edu untuk institusi pendidikan, .gov untuk instansi pemerintahan, .orang untuk organisasi non-profit, serta juga .net untuk organisasi jaringan. Yang kedua, CCLTD, Country Code Top Level Domain, merupakan TLD yang didasarkan pada suatu kode negara. Misalnya ialah seperti .id untuk Indonesia, .my Malaysia, .us Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, second level domain dapat berisikan host serta domain lain, atau juga sering disebut dengan sebutan subdomain. Misalnya saja pada domain ru.wikipedia.com, maka second level domainnya ialah Wikipedia. Yang keempat, third level domain merupakan kata yang letaknya di sebelah kiri second level domain serta dibatasi dengan titik. Misalnya saja seperti untuk domain ru.wikipedia.orang, maka ru itu merupakan bagian dari third level domainnya. Yang terakhir, hostname, kata yang terletak di paling depan di sebuah domain. Misal untuk www.pendidikan.com.co.id, maka www ini merupakan nama hostnya. Apabila sebuah domain itu menggunakan hostname, maka kemudian akan tercipta FQDN, fully qualified domain name untuk tiap komputer. Dengan begitu, keberadaan DNS tersebut akan terdistribusi di seluruh dunia dengan tiap organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap database yang berisikan info tentang atau mengenai jaringannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangan DNS. Yang pertama, kelebihan DNS dibagi menjadi 4. Yang pertama, membuat akses lebih mudah. Dibandingkan pengguna harus mengingatkan angka IP address, DNS bisa mengingatkan nama website dengan lebih mudah. Ini membuat pengenalan situs yang kita kunjungi menjadi lebih mudah. Yang kedua, menjamin keamanan data. Aktivitas transfer data online melalui server DNS menjadi kelebihan karena menjamin kerahasiaan data kamu. Website dan browser juga lebih aman dari risiko peretasan yang dilakukan oleh pihak yang kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, konfigurasi lebih mudah. Bila terjadi kendala pada IP address kamu, maka bisa langsung mengganti dengan IP berbeda. Cara ini lebih mudah dan bisa dilakukan oleh admin. Jadi kamu tidak perlu melakukan konfigurasi manual seperti penggunaan VPN. Yang keempat, alamat hostname tidak berubah walau IP address berubah. Meski terjadi perubahan IP address, kamu tidak perlu mengganti nama DNS karena pengguna yang konsisten. Kekurangan DNS dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengguna memiliki batasan pengguna nama untuk halaman situs. Yang kedua, DNS lebih sulit diimplementasikan. Yang terakhir, yang ketiga, nama domain sangat terbatas. Sekian dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.